Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Teman-teman, hari ini kita akan belajar membuat tote bag. Ini besar, jadi tidak terlalu kelihatan di layar ya. Tapi sudah lihat foto thumbnailnya kan di awal video tadi. Nah, kita akan belajar membuat tote bag itu. Mungkin perpaduan warnanya kurang cocok. Saya minta maaf karena ini benang yang ada. Tapi semoga saja teman-teman bisa mengambil poin-poinnya tentang step-step tutorialnya nanti. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita ukur dulu ya. Saya juga lupa ini ukurannya berapa. Ini ukurannya tanpa diisi, tanpa difuring. Ini ukurannya masih 27,5 cm untuk bagian depannya aja. Untuk bagian sampingnya sekitar 8,5 cm dan tingginya 8,5 cm. Untuk talinya, ini talinya dari tas ini tingginya 24 cm. Kalau sudah diisi, karena tanpa furing, jadi melarnya lebih lagi teman-teman. Ini bisa muat 2 sajadah dan mukena plus Al-Qur'annya, masih muat, masih lega gitu, masih bisa banget dipakai, muatannya banyak. Jadi cocok untuk kalau teman-teman pergi pengajian atau pergi untuk sholat id nanti, bisa juga untuk hampers mungkin ya. Oke, itu aja. Kita akan lanjutkan melihat bahan, alat, dan istilah yang dipakai dalam proyek kita kali ini. Untuk bagian pertama, kita akan membuat granny square seperti ini. Nah, ini granny square-nya terdiri dari 4 round dan ukurannya 6,5 x 6,5 cm. Bismillahirrahmanirrahim, posisikan benangnya pada jari telunjuk, kemudian kita buat slip knot. Setelah slip knot, buat 4 rantai. Lalu nanti kita slip stitch di rantai yang pertama. Ini untuk membuat ringnya. Kita akan lanjutkan ke R1. Awali dengan 3CH. 3CH ini sebagai 1 DC. Kemudian lanjutkan mengisi pada ring ini 15 DC. Setelah jadi, kita slip stitch di chain ketiga awal. Jadi, nanti total DC-nya dihitung sebagai 16 DC. Kita ke R2. Awalnya kita buat 5CH. 3CH sebagai 1 DC pertama, 2CH untuk lubang sudut. Kemudian kita lanjutkan isi 2 DC pada lubang yang sama dengan slip stitch tadi. Seperti ini. Lalu kita akan isi 3 lubang berikutnya ini dengan 1 DC. Maka pada pola tulis saya tulis 3 kali 1 DC. Bagian sisi selesai, kita lanjutkan lagi membuat bagian sudut. Buat 2 DC, tambah 2 CH, tambah 2 DC di lubang yang sama. Lanjutkan lagi mengisi 1 DC di 3 lubang berikutnya.
Ulangi lagi membuat sudut dan sisi sampai berkeliling. Di akhir round, kita akan melengkapi sudut yang pertama dengan 1 DC lagi. Jadi membuatnya di lubang yang tempat slip stitch ya, yang ada 2 DC-nya. Nah, buat di situ, tarikan stitch DC yang terakhir ini harus agak kencang. Kemudian, teman-teman silakan slip stitch di chain ketiga awal 1 kali di sini. Kemudian 1 kali lagi di dalam lubang sudut. Jadi, slip stitch di akhir round selalu 2 kali. Oke, selesai untuk R2. Kita ke R3. Awali tetap dengan 5 CH atau 5 rantai. Kemudian pada lubang sudut yang di sini, ini isi dengan 2 DC. Kemudian lanjutkan membuat 1 DC di tiap-tiap lubang sebanyak 7 lubang. Jadi nanti ada 7 kali 1 DC. Setelah itu kita buat sudut. Di lubang sudut ini isi dengan 2 DC. 2 CH, 2 DC, masih di lubang sudut. Setelah selesai, ulangi lagi membuat 7 kali 1 DC untuk sisi dan bagian sudut sampai berkeliling. Kita akan membuat 1 DC dulu, mepet banget dengan 3 CH awal. Kemudian 1 DC lagi di lubang sudut yang pertama. Slip stitch di chain ketiga awal 1 kali. Kemudian slip stitch 1 kali lagi di lubang sudut. R3 sudah jadi. Teman-teman pastikan jumlah DC yang terbentuk pada setiap sisi ini sama. Kita lanjutkan ke R4. Caranya mirip, hanya berbeda jumlah DC pada bagian sisi. Awali dengan 5 CH. Kemudian isi 2 DC pada lubang sudut pertama. Selanjutnya kita buat 1 DC di setiap lubang stitch yang ini. Jadi nanti totalnya ada 11 kali 1 DC. Selanjutnya, ulangi mengisi bagian sudut dengan 2 DC, ditambah 2 CH, tambah lagi dengan 2 DC masih di lubang sudut yang sama. Ulangi lagi membuat bagian sisi dan sudut sampai nanti berkeliling. Buat 4 granny, nanti akan disatukan diagonalnya. Oke, tahap selanjutnya kita akan menyatukan 4 granny square ini untuk bagian tengah tasnya. Jadi kita tumpuk dulu sisi yang buruk di luar, jadi yang bagusnya berhadapan. Siapkan benang lalu slip knot.
Biarkan slip knot ini tetap di hakpen. Kita ambil sepasang granny square dengan sisi bagus berhadapan. Dimulai dari bagian sudut, yaitu pada 1 CH ke arah kiri. Yang kita satukan adalah loop yang tampak lebih tinggi. Granny pertama ambil front loop, granny kedua ambil back loop. Tarik benang lewati kedua loopnya, lalu SC. Ke kepala DC berikutnya ya. Front loop, back loop, tarik benang SC. Front loop, yang ini, back loop yang seberangnya, tarik benang SC. Front loop, back loop, SC. Nah, seperti ini. Nih, saya ulangi lagi. Front loop yang ini teman-teman ambil ya. Kemudian yang di seberangnya back loop aja. Oke, front loop, loop depan. Yang seberangnya ambil back loop, SC. Front loop, back loop, tarik SC. Nah, seperti itu. Nanti teruskan sampai ke bagian sudut lagi. Di bagian sudut, nanti berhentinya itu pada 1 CH pertama saat kita sampai ke sudut. Oke, 2 granny-nya sudah tersatukan. Kita lanjutkan, ambil 2 granny lagi. Dan cara menyatukannya sama seperti tadi. Kita mulai dari bagian sudut, yaitu 1 CH yang ke arah kiri. Nah, ini ambil front loop-nya, yang seberang ambil back loop-nya. Oke, seperti itu. Nanti dulu ini posisi benangnya. Oke, front loop, back loop, SC. Lanjut lagi. Front loop, back loop, SC. Front loop, back loop, SC. Lagi, front loop, back loop, SC. Lanjutkan nanti sampai ke bagian ujung. Nah, ini 1 CH pertama di bagian sudut, kita ambil front loop-nya, yang seberang kita ambil back loop-nya. SC, kemudian chain 1, ini talinya sudah bisa kita potong. Oke, tarik ya teman-teman kalau udah, nanti biar terkunci. Nah, ini baru diagonal pertama yang menyatu. Kita akan lipat lagi untuk mengerjakan diagonal yang berikutnya. Sama caranya seperti tadi, persis sama. Kita slip knot dulu, lalu mulai dari bagian sudut pada rantai yang ke arah kiri. Front loop, back loop, SC. Lanjut lagi, front loop, back loop, SC. Teruskan, nanti teman-teman akan ketemu di bagian sudut seperti ini dan tempat batas kita menyatukan diagonal yang pertama tadi ya. Nah, di sini kita isi dulu ini sudut yang 1 CH-nya karena mentok di bagian sama-sama slip stitch pada granny. Ini akan agak sulit untuk ditembus dengan hakpen teman-teman, tapi usahakan tetap mendapatkan front loop dan back loop-nya supaya nanti hasilnya lebih rapi. Ulangi menusuk bagian yang 1 CH-nya sudah terisi di sini teman-teman. Nah, ulangi, tusuk di situ, buat juga SC. Kemudian 1 CH untuk melompati bagian yang sambungan diagonal pertama. Isi lagi pada CH yang sudah terisi diagonal pertama. Kemudian kita ke bagian rantai yang ke kiri ya. Rantai sudut kiri, ambil front loop dan back loop. Ini saya lagi di luar ruangan jadi bias cahayanya itu kelihatan banget teman-teman ya, maaf ya. Tapi semoga bisa dipahami. Kemudian lanjut lagi nih teman-teman. Kita satukan lagi front loop back loop-nya.
nanti sampai ke bagian ujung, stopnya pada CH pertama sewaktu kita sampai ke bagian sudut. Chain 1, boleh potong benangnya. Tarik benangnya nanti keluar, kemudian rapikan dengan jarum sulam. Hasil depan akan kelihatan seperti ini, untuk belakang seperti ini. Ini untuk bagian tengah, kita akan buat segitiganya 4 juga ya. Baik, untuk segitiganya sama seperti yang square tadi, kita slip knot lalu buat 4 rantai, kemudian slip stitch di rantai pertama. Ini untuk ringnya. Kita buat R1, diawali dengan 3 rantai sebagai 1 DC pertama, kemudian di dalam ring ini kita isi 8 DC. Jadi totalnya nanti ada 9 DC. Oke, kita ke R2. Di R2 awali 3 rantai. Nah, ini perhatikan teman-teman ya, cara yang ini. Di lubang stitch pertama, ini tambahkan 2 DC sekaligus. Jadi, bagian sudut untuk ke alas itu 3 DC. Oke, karena 3 CH tadi dihitung sebagai 1 DC. Kemudian kita buat 1 DC sebanyak 3 kali. 3 lubang berikutnya diisi dengan 1 DC. Lalu di lubang yang sebelahnya kita jadikan bagian sudut. 2 DC ditambah 2 CH ditambah 2 DC. Kemudian buat lagi 1 DC di dalam 3 lubang. Di sini 1 DC, ke sebelahnya lagi 1 DC, ke sebelahnya lagi 1 DC. Pada 3 CH awal, yang ini ya, 3 CH awal baris sebelumnya, kita isi 3 DC sekaligus. Itu yang kedua, kemudian yang ini yang ketiga. Oke, seperti ini jadinya untuk R2. Kita lanjutkan ke R3. Di R3 awalnya masih tetap 3 CH sebagai 1 DC pertama. Balik rajutan, pada lubang stitch pertama yang ini DC-nya kita isi 2 DC sekaligus di dalam 1 lubang. Kemudian lanjut mengisi 7 lubang berikutnya dengan 1 DC. 1, 2, 7. Nah, ini hasilnya. Kita lanjutkan lagi mengisi lubang sudut dengan 2 DC ditambah 2 CH ditambah 2 DC. Kemudian kita ulangi lagi mengisi 1 DC di 7 lubang berikutnya.
Pada chain ketiga awal baris sebelumnya, di sini kita isi 3 DC sekaligus. Hasilnya seperti ini. Untuk baris keempat, 5, dan 6, teman-teman perhatikan pola tulis dan foto berikut ini ya. Nanti bagian segitiganya ini teman-teman buat 4 PCS. Kalau sudah selesai semua, nanti kita akan satukan di segi 4 yang sudah tadi kita buat. Teman-teman bisa potong benangnya atau tidak memotong benangnya ketika sudah selesai membuat segitiganya. Karena nanti akan disatukan seperti ini. Di antara granny square, nanti letakkan segitiganya. Seperti ini teman-teman nih. Ya, yang ini nanti di bagian sini. Terus nanti misalkan yang kuning, ini di bagian sini. Kita akan satukan dulu ya. Cara menyatukannya perhatikan baik-baik. Setelah R6 tadi kita chain 1 dulu ya teman-teman. Kemudian kita tusuk pada bagian DC yang horizontal. Untuk sudut granny-nya ambil back loop pada rantai 1 di sebelah kiri. Masukkan benang SC. Letakkan lagi hakpen pada DC yang horizontal. Yang di seberangnya tusuk pada back loop buat SC. Masih pada DC yang sama, kita kembali tusuk. Untuk granny di seberang, kita tusuk ke back loop berikutnya buat SC. Jadi teman-teman, pada satu DC yang horizontal itu isinya 3 SC. Oke, kita ke DC berikutnya. DC horizontal yang ini, tusuk back loop SC yang di seberangnya. Oke, 1 SC, back loop lagi, 2 SC, tusuk lagi pada back loop, 3 SC. Nah, jadi 1 DC horizontal itu kita isi dengan 3 SC dan diulangi sampai 6 baris seperti ini. Oke, nanti akan tiba di bagian ring lagi. Di ring ini kita tusuk hakpen. Pada sambungan granny berikutnya, itu tepat di sambungan ini ya, kita tusuk dan kita buat SC. Selanjutnya, kita ulangi lagi menyambungkan DC horizontal ini dengan back loop granny di seberangnya. Ingat, 1 DC horizontal itu kita isi dengan SC-nya sebanyak 3 SC. Untuk granny square-nya selalu kita ambil back loop-nya saja. Silakan teman-teman lanjutkan. Kalau sudah sampai di bagian ujung, teman-teman bisa mengisi DC horizontalnya ini dengan 2 SC atau 3 SC. Nanti akan tepat berhenti pada sudut di granny square di seberangnya ya. Kalau sudah selesai, teman-teman nanti chain 1, lalu benangnya dipotong. Tarik benang di hakpen keluar, kemudian kencangkan teman-teman. Lanjut merapikan sisa benang dengan jarum tapestry ke bagian belakang dari SC yang sudah kita buat saat menyambung tadi. Yuk kita lihat hasil sambungannya tadi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Silakan teman-teman ulangi cara tadi supaya bisa menggabungkan ketiga segitiganya ke bagian sisi dari granny square yang sudah disatukan.
Baiklah teman-teman, setelah bagian segitiganya disatukan, nanti terlihat bentuknya seperti ini ya. Kita akan membuat bagian pinggiran. Bagian pinggir ini saya membuatnya 4 round. Yang perlu diperhatikan cara membuat round satunya. Karena kalau round 2, 3, dan 4 itu caranya sama. Hanya berbeda itu untuk bagian tengahnya ini. Jadi bagian ini kan ada lekukan ya. Nah, lekukannya ini kalau kita isi semuanya kita pakai DC aja, ini nanti hasilnya akan melengkung. Nah, jadi gimana caranya supaya lurus? Maka di bagian lekukan ini kita tambahkan stitch yang lebih tinggi daripada DC. Oke, biar nggak bingung kita langsung saja ya. Saya di sini gunakan benang warna putih. Semoga aja kelihatan ya. Nah, ini bagian sudut. Terserah mau sudut yang mana. Pokoknya mulainya sebisa mungkin di bagian sudut aja, biar nanti slip stitchnya juga rapi. Tusuk hakpen di bagian sudut, kemudian di slip knot dulu. Di sudut ini kita buat 5 CH sama seperti sebelumnya. Kemudian isi dengan 2 DC. Hitungan untuk sudutnya sama aja ya kayak yang tadi gitu. Ya di sudut itu isinya 2 DC, 2 CH, 2 DC gitu. Karena ini kita masih sudut yang bagian awal, maka 5 CH, 2 DC. Kemudian isi setiap lubang stitch dengan 1 DC. Oke. 1 DC. Nah, jadi setelah bagian sudut, kita buat tadi 23 kali 1 DC ya semuanya. Kemudian kita akan ke bagian lengkungan ini. Kita akan membuat TC, triple crochet. Tempatnya di sini. Ini gulung dulu 2 kali teman-teman ya. Kemudian ini, nah ini kan bagian rantai. Ini harus diisi. Nah, mengisinya biar nggak susah, kita ambil di dalam ini aja. Ini kan seperti lubang besar antara segitiga dan bagian granny square. Nah, di sini kita isi. Oke, apa ini terlalu mengganggu ya? Nah, kayak gitu. Nah, di sini ya. Tusuk di situ, angkat. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Oke, setelah itu, setelah TC, tepat di lengkungan yang di sini, tengah-tengah, ini kan ada 2 lubang. Ini ada 2 lubang ya. Ini kita isi dengan double triple crochet. Nah, jadi kalau TC tadi menggulungnya 2 kali, DTC ini menggulungnya 3 kali. Oke. Gulung 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian ke sini. Lubang yang pertama. Kait benang dari bawah, keluarkan. Nanti ada 5 loop. Keluarkan 2, keluar 2, keluar 2, keluar lagi 2. Nah, seperti itu. Sama kan tingginya? Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Di lubang yang ini. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Kalau hasil dari DTC teman-teman jauh tingginya, sebaiknya pakai TC aja ya. Nah, kalau di saya mungkin karena tarikannya lumayan kencang, jadi tingginya ini sejajar. Kita gimana caranya biar jadi lurus gitu ya. Nah, tuh lurus kan? Oke, setelah 23 DC, 1 TC, 2 DTC, kita buat lagi 1 TC. Gulung 2 kali aja di sini. Di sini nih. Nah,
ya, di situ. Keluarkan 2, keluarkan 2, keluarkan 2. Kalau video ini terlalu cepat, klik titik 3 yang di pojok kanan. Itu pilih pengaturan kecepatan pemutaran. Setel ke 0,7 atau 0,5 kali. Dengan sendirinya akan melambat videonya, termasuk suara saya. Jadi lebih nyaman untuk dipelajari nanti ya. Oke, setelah TC-nya, kita lanjut lagi nih, bikin 23 kali 1 DC ke sini. DC. Oke, setelah selesai 23 DC-nya, kita isi sudut ya. Sudut itu 2 DC ditambah 2 CH ditambah 2 DC. Baik, teman-teman silakan lanjutkan dulu mengulangi pembuatan sisi seperti tadi. Ya, seperti yang sebelumnya. Seperti ini tadi. Nanti dibuat sampai ke 4 sisinya ini terisi semua. Baik, ini sudah kita di akhir round ya. Nah, ini tinggal 1 DC lagi. Kemudian buat 1 DC kembali untuk melengkapi sudut pertama. Lalu slip stitch di chain ketiga awal. Slip stitch 1 kali lagi di lubang sudut. Nah, teman-teman ulangi cara pada R1 ini, tapi nanti di R2, 3, dan 4 itu memakai DC seluruhnya. Tidak ada lagi bagian yang memakai TC dan DTC ini tadi ya. Nanti kalau udah selesai, barulah hasilnya akan tampak seperti ini. Kalau 2 lembaran ini sudah selesai semua, kita akan lanjutkan ke bagian samping tas. Untuk samping tasnya ini, nah ini saya cepet-cepetin aja ya, biar durasi videonya juga nggak terlalu lama. Untuk bagian samping tas, saya di sini memakai pola yang sama dengan yang granny square yang awal kita pelajari nih, yang ini. Tapi saya hanya mengerjakannya sampai R3 saja. Menyatukannya secara horizontal seperti ini. Kalau sudah semua disatukan, jangan lupa rapikan bagian belakangnya. Kalau sudah semuanya dirapikan, nanti kita akan merapikan juga bagian pinggir dari bagian samping tasnya ini. Merapikannya kurang lebih sama dengan yang itu tadi ya, yang lembaran depan belakang. Awalnya kita buat dari bagian sudut 5 rantai, 2 DC, kemudian isi bagian sisi granny-nya dengan 1 DC, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 1 DC-nya udah ada 11 kali. Di sini yang ke-12 ya, di dalam bagian lubang sudut granny-nya. Oke. Nah, untuk yang di bagian batas ini kita isi. Isinya cukup isi dengan 1 DC saja. Kalau terlihat banget nanti melengkungnya, teman-teman ganti bagian batas ini dengan triple crochet. Tapi kalau DC-nya yang dibuat di bagian sambungannya ini ternyata cukup sama tinggi dengan DC yang ada di sampingnya, tidak apa-apa, tetap pakai DC. Sudah di bagian batasnya, kita ke bagian lubang sudut di sini, di granny selanjutnya. Lanjutkan lagi mengisi 1 DC di setiap lubang. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah,
Kalau nggak salah sih akan melengkung. Nah, itu kan kelihatan ya. Nah, tuh melengkung. Makanya di bagian batas ini, kalau dia melengkungnya jauh, kita buat pakai TC aja ya. Pakai TC. Pakai DC lagi. Setelah itu udah 1 DC di setiap lubang stitch. Nanti akan terlihat seperti ini. Tuh, lebih rata dia ya. Nanti semuanya teman-teman buat begitu. Untuk sisinya pakai DC, di bagian batas pakai TC. Nanti untuk sudutnya sama seperti yang lembaran tadi. Di bagian sudut itu isinya 2 DC, 2 CH, 2 DC. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir ya teman-teman. Ini tinggal kita buat 1 DC lagi melengkapi sudut awal. Kemudian slip stitch di chain ketiga, slip stitch 1 kali lagi di bagian lubangnya, lubang sudut. Nah, seperti ini. Chain 1, jangan diputus dulu benangnya ya. Kita lihat, tambahkan lagi 1 baris berkeliling tapi menggunakan DC seluruhnya seperti ini. Nah, ini saya sudah ulangi membuat bagian pinggirnya ini ya, sehingga menjadi 2 keliling. Nah, seperti ini. Kita satukan dari kanan ke kiri. Hadapkan sisi yang sama-sama bagus karena kita menyatukannya dari bagian dalam. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah, nanti di bagian sudut pertama pada rantainya ini kita mengisinya pada rantai front loopnya ini. Nah, ini untuk sudut yang pertama. Kita ambil dulu ke sini ya. Ini kan bekas slip stitch tadi. Bisa pakai benang yang sama, bisa juga enggak teman-teman ya. Chain 1, tusuk pada back loop rantai, sama-sama sudut nih, tuh ya, 1 aja. Kemudian lanjut ke DC nya, ambil bagian kepala DC. Nah, ini front loopnya aja yang diambil. Untuk lembaran depan kita ambil front loopnya. Lembaran yang belakang ini kita ambil back loopnya. Jadi sama-sama loop yang berada di luar. Nah, begini loh. Ini loop-loop yang ada di dalam ya. Ini yang ada di luarnya atau posisinya yang lebih tinggi. Di situ kita ambil. Kita mepetkan begini. Nah, ini akan lebih kelihatan nanti. Tembus ke sini ya, atau front loop, back loop, SC, front loop, back loop, SC, front loop, back loop, SC. Nah, ini silakan sambungkan masing-masing lubang stitch ini dengan 1 SC. Hanya selisih 1 teman-teman ya. Chain 1 bisa dipotong benangnya, nanti akan terlihat seperti ini nih. Nah, ini sudah disatukan sisi yang pertama dengan bagian samping tas. Lanjut, satukan juga sisi yang bagian belakangnya, yang ini ya, dari bagian belakang lagi. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini disatukan juga. Oke, berkeliling masing-masing 1 lubang 1 SC. Nah, ini setelah digabung semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan merapikan bagian pinggiran tasnya ya, dengan DC seluruhnya teman-teman. DC pertama 3 CH itu sudah ada di lubang sini untuk mewakili lubang yang ini. Kemudian DC selanjutnya di lubang yang satunya lagi di sini.
ya. Jadi ini kan tengah sambungannya, kita buat DC nya itu di lubang ini, nggak kelihatan ya. Nah, di lubang ini nih, sama lubang yang ini, seperti itu ya. Sudah 3 CH awal, kita ke lubang yang samping, ke sudut, jejak sudut itu, kemudian kita isi semuanya dengan 1 DC. Nah, ini ya, sampai lagi ke bagian yang di dekat sudut, isi 1 DC pada bagian sudutnya. Di tempat penyambungan, di sampingnya kita isi 1 DC, tengah sambungannya lewati, kita ke loop yang ada lubang besarnya di sebelahnya, lalu ke bagian sudut. Nah, ulangi cara ini ya, sampai nanti selesai 1 baris. Stitch di chain ketiga awal ya. Baik, lanjutkan lagi jika tinggi tasnya belum tercapai. 1 DC di setiap lubang stitch. Seperti itu. 2 baris bagian atas ini sudah selesai, kita akan buat baris ketiganya. Untuk baris ketiganya ini saya pakai SC mundur ya. Jadi chain 1 dulu, lalu masukkan hakpen di lubang stitch di belakangnya, ambil benang, tarik keluar, buat SC. Tusuk lagi pada lubang stitch yang di belakangnya, ambil benang, buat SC. Nah, seperti itu terus teman-teman. Jadi kita membuat SC-nya di belakang, mundur ya, bukan maju seperti biasanya. Untuk SC mundur terakhir, letaknya di sini, di dalam tempat chain ketiga awal. Tusuk hakpennya di situ, ambil benang, keluarkan, lalu buat SC. Nah, setelah itu benangnya boleh langsung dipotong teman-teman ya, nggak usah pakai chain 1 lagi, potong, keluarkan, kencangkan seperti ini, kemudian selipkan memakai jarum sulam ke bagian dalam tas. Selanjutnya kita akan membuat tali tas yang sederhana seperti ini. Saya akan contohkan dalam jumlah rantai yang kecil. Rantainya ini jumlahnya harusnya 120 atau 150 rantai. Selesai 120 rantainya, tambahkan lagi 3 rantai sebagai DC pertama. Skip 3 rantai, di rantai yang keempat kita isi dengan 3 DC. Kemudian isi setiap rantai dengan 1 DC. Pada rantai paling ujung kita isi 7 DC. 2, kemudian lanjutkan lagi mengisi 1 DC di setiap lubang sampai nanti kita mendekati lubang awal yang tempat 3 CH tadi. Silakan dilanjutkan dulu. Di lubang yang terakhir tadi kan sudah ada 3 rantai dan 3 DC. Sudah ada 4 stitch di sini. Berarti kita tinggal tambahkan 3 DC lagi. Slip stitch di chain ketiga awal. Kita lanjutkan lagi 1 CH, kemudian isi pada lubang yang pertama ini 2 SC, isi lagi 3 lubang berikutnya tetap dengan 2 SC. Jadi ada 4 lubang awal yang kita isi dengan 2 SC ya. Ini hanya untuk bagian lengkungan. Lanjutkan mengisi setiap lubang yang pada posisi datar ini dengan 1 SC saja. Jika sampai pada lengkungan lagi, bagian yang melengkung ini kita isi lubang-lubang stitchnya dengan 2 SC. 7 kali 2 SC.
Lanjutkan mengisi setiap lubang lagi dengan 1 SC saja. Di akhir round kita isi 3 lubang terakhir ini dengan 2 SC juga. Slip stitch, chain 1, potong benangnya agak panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit tali tasnya ini. Demikianlah tutorial tas kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Insya Allah kita akan ketemu di video berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.